Bangga, Martin Paes bakal traktir tiket orang Indonesia yang mendukungnya di FC Dallas. Elkan Bagot tak sabar kembali ke timnas Indonesia, akui fanatiknya supporter skuad Garuda. Masih dipercaya Shin Tae-yong membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Mark Klok bangga. Jumpa Shin Tae-yong, penyerang muda Jens Raven bakal segera perkuat timnas Indonesia. Elkan Bagot tak sabar kembali ke timnas Indonesia, akui fanatiknya supporter skuad Garuda. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot mengakui Indonesia merupakan negara dengan fanatisme bola tinggi. Elkan pun sudah beberapa kali melihat langsung animo supporter sepak bola di tanah air. Terdekat, Elkan bersama pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti. Elkan Bagot mengaku antusias jelang bertugas bersama timnas Indonesia. Laga tersebut cukup krusial untuk memastikan nasib mereka untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, saya rasa begitu. Setelah dari Lincoln, saya akan kembali ke Indonesia selama 10 hari, jadi saya akan melakukan perjalanan, kata Bagot dilansir Bola Sport dari kanal YouTube Bristol. Pemain berusia 21 tahun ini menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang cukup fanatik dengan sepak bola. Selain itu, mereka mendukung timnas di mana saja mereka berada. Hal tersebut jadi bukti bahwa supporter skuad Garuda cukup besar dan tersebar di Indonesia. Sungguh gila jumlah penggemar yang kami miliki di Indonesia. Anda tahu, saya pikir Indonesia adalah negara di mana seluruh penduduknya sangat menyukai sepak bola. Jadi mungkin dimanapun Anda pergi di Indonesia, Anda akan menemukan seseorang yang mengikuti tim nasional, jelas Elkan. Setiap tempat di Indonesia juga memiliki tim mereka sendiri yang bermain di liga di sana. Menurut saya, hal ini membuat masyarakat terlibat dan semua orang sangat menyukai sepak bola di sana, ungkap Elkan. Jumpa Shin Tae-yong, penyerang muda Jens Raven bakal segera perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bertemu dengan Jens Raven. Hal tersebut menjadi sinyal kuat penyerang Dordrecht U21 itu bakal memperkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, Coach Shin sedang berada di Eropa untuk memantau langsung para penggawa timnas Indonesia bermain. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sempat membagikan kegiatan dengan memantau langsung Ivar Jenner, Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Marcelino Ferdinand. Terbaru, ia menyaksikan langsung laga ADO Den Haag versus Dordrecht U21 di Stadion Kromedy Sport Park, Sabtu 9 Maret 2024. Dalam laga tersebut, ADO Den Haag U21 harus puas bermain imbang 2-2 dengan Dordrecht U21 dan Rafael Struijk sukses menyumbangkan 1 gol. Setelah laga selesai, Coach Shin pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama penyerang timnas Indonesia itu serta pemain keturunan Jens Raven. Selain memantau para pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa, Coach Shin juga memiliki misi lain. Pasalnya, ia juga mencari pemain keturunan lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Jens Raven bisa menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia setelah menunjukkan performa apik bersama Dordrecht U21. Sebab ia telah membuat 6 gol dari 13 laga pada musim 2023-24. Bangga, Martin Paes bakal traktir tiket orang Indonesia yang mendukungnya di FC Dallas. Kiper keturunan Indonesia, Martin Paes mendapatkan sorotan di media sosial X. Sebab ia akan mentraktir orang Indonesia yang memberikan dukungan terhadapnya ketika membela FC Dallas. FC Dallas baru saja menjalani laga tandang melawan New York Red Bulls minggu kemarin. Dalam laga itu, klub Martin Paes tumbang dengan skor tipis 1-2. Dalam pertandingan ini, kiper keturunan berusia 25 tahun tersebut sejatinya berhasil tampil bagus. Nyatnya, ia melakukan 7 penyelamatan. Menariknya, 4 penyelamatan yang dilakukan Martin Paes ini dilakukan di kotak penalti menurut statistik dari SofaScore. Nah, laga FC Dallas versus New York Red Bulls ini, Martin Paes juga mendapatkan dukungan dari satu orang Indonesia yang ada di Amerika.
Hal itu diketahui dari akun X Ilham Wanwin. Tadi didadahin Maarten Paes Choi, hari ini menembus hujan badai sepanjang pertandingan. Sayang Paes gagal bawa poin dari Red Bulls, cuitnya. Agak baper juga ternyata ngibarin bendera merah putih di perantauan sendirian buat dukung dia. Sangat bangga Martin Paes FC Dallas, sambungnya. Postingan itu ternyata menyita perhatian Martin Paes. Ex-kiper FC Utrecht ini lantas ingin mentraktir orang Indonesia itu di laga selanjutnya. Terima kasih dukungannya untuk laga selanjutnya, tiket biar aku yang beli, balas Martin Paes. Masih dipercaya Shin Tae-yong membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Mark Klok bangga. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok mengaku bangga masih mendapatkan kepercayaan menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk persiapan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Kepercayaan itu diakui Mark Klok menjadi tantangan tersendiri untuk bisa membawa yang terbaik bagi timnas Indonesia di ajang yang lebih tinggi. Selain Mark Klok, pemain Persib Bandung yang dipanggil Shin Tae-yong adalah Edo Febriansah. Keduanya memang menjadi langganan dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu. Saya selalu sangat bersyukur karena ketika negara memanggil, itu selalu membanggakan. Kami akan menghadapi laga besar di babak kualifikasi, ujar Mark Klok di Bandung minggu kemarin. Namun saya juga masih harus bermain melawan Persikabo di Liga 1, jadi saya akan fokus melawan Persikabo. Setelah itu, baru fokus menghadapi Vietnam, lanjut Mark Klok. Ketika disinggung kekuatan timnas Indonesia yang akan memiliki pemain baru, Mark Klok pun berharap kehadiran mereka bisa menambah kekuatan tim Garuda. Apalagi akan menghadapi tim kuat seperti Vietnam. Saya tahu mereka dari Belanda, juga sempat nonton mereka di televisi. Ketika saya masih di Eropa, saya juga sempat main melawan mereka. Namun semoga timnas Indonesia lebih kuat bersama mereka, ujar Mark Klok. Pastinya pemain asal Belanda ini menilai persaingan akan selalu bagus dan kompetisi internal akan membuat kualitas menjadi lebih tinggi. Semua mau main tetapi hanya 11 yang bermain, banyak pemain bagus dan semoga level timnas Indonesia bisa terus naik, jelas Mark Klok. Kisah tragis pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier yang selalu kalah dari timnas Indonesia. Perlu diketahui skuad Garuda tercatat belum pernah kalah dari skuad timnas Vietnam arahan Troussier. Tercatat timnas Vietnam arahan Philippe Troussier sudah 2 kali bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sempat berhadapan di SEA Games 2023 dan fase grup Piala Asia 2023 kemarin. Hasilnya timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-2 di semifinal SEA Games. Tren positif kemudian terulang saat Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023. Rekor buruk Philippe Troussier atas timnas Indonesia bisa saja bertambah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam akan berhadapan pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Troussier sendiri mengakui 2 pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti tidak akan mudah bagi timnya. Juru taktik asal Prancis itu menyoroti tekanan besar yang akan dirasakan timnya dari para pendukung timnas Indonesia di laga nanti. Selain itu, faktor lainnya adalah hadirnya para pemain keturunan yang membuat permainan timnas Indonesia terus mengalami peningkatan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pelatih Philippe Troussier mengatakan 2 laga melawan Indonesia akan menjadi 2 laga sulit bagi tim Vietnam, tulis laporan salah satu media Vietnam, dan Tri menggambarkan kekhawatiran Troussier. Selain menghadapi tekanan besar dari lebih dari 80.000 penonton saat bertandang ke Stadion Bung Karno, tim Vietnam juga harus menghadapi tantangan dari kekuatan lebih dari 10 pemain naturalisasi yang bermain di Asia, Eropa, dan Indonesia. Sambung laporan tersebut.